Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wijaya Triresanti, NIM 1910221034. Di sini saya akan bercerita tentang Joko Kendil. Pada zaman dahulu kala, di suatu desa terpencil, ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai periuk atau kendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Pada suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko Kendil menyelinap masuk ke dapur. Aduh, ada kendil bagus sekali. Lebih baik untuk tempat kue dan buah-buahan, kata seorang ibu sambil memasukkan bermacam-macam kue dan buah-buahan ke dalam kendil itu. Setelah terisi penuh, Joko Kendil perlahan-lahan menggelinding keluar. Namun saat keluar, ada seseorang yang melihatnya. Kendil ajaib, teriak orang-orang yang melihat kejadian itu. Mereka berebutan memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil pun semakin menggelinding pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. Dari mana kau mendapatkan kue dan buah-buahan sebanyak ini? Tanya ibu penuh keheranan. Joko Kendil dengan jujur menceritakan apa yang dialaminya. Semua itu bukan hasil curian, melainkan pemberian ibu-ibu di dapur suatu pesta perkawinan tadi. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk menikah. Tentu saja ibunya bingung, siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk seperti kendil. Ibunya semakin bingung lagi ketika Joko Kendil menyatakan hanya mau menikah dengan putri raja. Apa keinginanmu tidak keliru, anakku? Engkau anak orang miskin, bentuk tubuhmu seperti kendil, mana mungkin putri raja mau menikah denganmu? Tapi Joko Kendil tetap mendesak untuk segera melamarkan putri raja untuknya. Akhirnya, pada suatu hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja. Sang raja mempunyai 3 orang putri yang cantik jelita. Ibu Joko Kendil dengan hati-hati menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah satu putri raja. Putriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian bersedia menerima lamaran Joko Kendil? Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu, jawab Dewi Kantil ketus. Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya mau menikah dengan putra kerajaan yang tampan dan kaya raya, jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. Ayahanda, mohon restui saya. Lamarannya saya terima dengan sepenuh hati, jawab Dewi Melati. Mendengar jawaban Dewi Melati mengagetkan itu, sang raja pun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil. Namun, sebagai raja yang bijaksana, ia harus menepati janjinya. Aku merestuimu, anakku, kata raja. Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada ibu Joko Kendil. Akhirnya, perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun langsung dilangsungkan dengan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemooh kedua kakaknya. Lihat, suami Dewi Melati jalannya menggelinding seperti bola, kata Dewi Kantil yang sengaja bicara dengan keras agar terdengar oleh adiknya. Lihat, wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat untuk tempat buang sampah saja, sambung Dewi Mawar. Semua ejekan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati.
Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba tersebut. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Di tengah-tengah keramaian, kemeriahan, datanglah seorang ksatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Dia menggunakan pakaian kerajaan, gemerlapan dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa pula. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya. Ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Saat memasuki kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Kendil ini yang membuatku selalu dihina, sehingga membuatku sedih. Lebih baik kuhancurkan saja, teriak Dewi Melati sambil mengepaskan kendil itu ke lantai, sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu di hadapannya tiba-tiba muncul seorang ksatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. "Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku?" tanya Dewi Melati terkejut. "Akulah Joko Kendil," ucap sang pangeran. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati begitu takjub. Langsung memeluk suaminya dengan penuh bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Joko Kendil. Kita tidak boleh menghina orang yang nasibnya kurang beruntung. Seharusnya kita menolongnya dengan tulus dan ikhlas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.